Umat Buddha jangan cuma gitu-gitu aja, gini-gini aja, stuck gitu ya. Kita belajar dari TK sampai perguruan tinggi, sampai S3, profesor pun ya kan itu pertumbuhan, berjenjang. Nggak mungkin kan anak kita belajar terus SD terus kayak si Unyil gitu ya. Atau SMA terus kayak si Usro gitu. Ya nggak mungkin lah. Itu nggak benar kurikulumnya. Nah kita belajar Dharma pun harus punya silabus, punya kurikulum ya. Dan secara pariyati, secara teori maupun secara pati-pati, secara pengamalan dan patiweda, pengalaman ya, pariyati, pati-pati, patiweda, studi, aksi, meditasi, kita harus believe and growth. Terus maju dalam dhamma ya, dhamma wudi. Dhamma wudi itu bertumbuh dalam dhamma ya, supaya dhamma sukang. Dhamma suka itu bahagia dalam dhamma, kebahagiaan dhamma ya. Jadi semua itu butuh pertumbuhan. Buddha pun di dalam banyak sutta mengatakan begini ya, saya tidak memuji kemandekan, stagnasi, apalagi kemerosotan. Ini sabda Buddha. Saya memuji kemajuan, pertumbuhan dalam hal-hal baik. Nah, ini ya. Jadi Buddha sendiri pun adalah orang yang sangat-sangat mendorong kita pengikutnya untuk selalu bertumbuh di dalam dhamma. Ya. Nah, kita dalam pertumbuhan atau dalam perjalanan ini, ya, itu ada yang disebut istilahnya karir. Karir itu kalau dalam profesi, dalam bisnis, tahu enggak apa arti karir? Apa? Ya tadi itu, pertumbuhan, perjenjangan, ya, peningkatan. Itu artinya karier. Bahasa Indonesia itu karier, ya, K-A-R-I-E-R. Nah, secara spiritual, kebatinan, kerohanian pun, kita harusnya juga mencanangkan karir spiritual. Kalau enggak ya gini-gini doang, gitu-gitu terus. Nah, saya sering bilang di mana-mana, jangan salahkan siapapun, termasuk karma sekalipun, mau Tuhan, mau Buddha pun jangan disalahkan. Kalau kamu hidupmu cuma gini-gini aja terus, nasibmu ya bakal gini-gini terus. Itu adil. Karma itu kan begitu, karma itu adil. Kalau karmanya nilainya 3 terus, ya sampai nanti ya 3, buahnya juga 3. Kalau kamu karmanya 8, ya nanti buahnya 8. Kalau karmanya negatif, ya nanti buahnya negatif. Sederhana aja. Nah, ngomong ngono-ngono tau gimana bisa ada kemajuan? Secara bisnis, secara rumah tangga, secara spiritual, ya seperti itu. Jadi kita harus berani mencanangkan karir. Nah, puncak karir itu ada target, ya, mencapai apa begitu. Dan ada roadmap-nya, peta jalannya, peta jalan untuk menuju ke puncak atau target sasaran itu, objektif itu. Nah, hari ini sharingnya agak berat Bapak Ibu, tapi ini serius, ya. Menjadi sotapanna dalam hidup ini juga. Saya cek dulu, survei dulu ya, jajak pendapat dulu. Siapa yang belum tahu arti kata sotapanna? Angkat tangan. Yang belum tahu. Tidak usah mendalam, sekedar tahu sotapanna gitu. Yang belum tahu. Oh enggak banyak ya. Paling 10%. Berarti 90% saya asumsikan sudah tahu atau pernah mendengar kata sotapanna. Ya, oke. Ya. Tepuk tangan buat yang belum tahu. Kok yang sudah tahu nggak ditepuk tanganin? Ya, yang belum tahu dulu gitu ya. Kan kasihan gitu loh. Ya toh, kasihan kalau kita sudah SMA kita ngomong yang SMP atau yang SD gitu. Dan yang masih SD belum tahu apapun tentang sotapanna itu, terus terang saya meragukan kebudisannya. Ini kalau saya ngomong tuh santuy tapi santun gitu ya. Gara-gara kemakan spanduk di pinggir jalan tadi tuh. Santuy dan santun gitu ya. Nggak tahu ada pemuda siapa gitu kan bawa teddy bear gitu ya. Oh boleh juga dia. Cocok gitu ya. Memang kekinian gitu ya. Kita tuh tetap santun, tapi santuy. Jangan serius-serius amat. Kita ubah paradigma, citra, paparan babar dhamma itu pun ya jangan jadul begitu terus. Harus bertumbuh sesuai dengan kontemporer perkembangan zaman ya. Oke, sotapanna dalam hidup ini juga. Wah, seru nih ya. Nih latar belakangnya dulu. Ini ada istilah Latin ya, quo vadis. Apa artinya quo vadis?
Halo Mama, selamat pagi. Itu yang datang 3 orang itu, sebelah kanan namanya Sasa, yang tengah tuh Ajinomoto, yang kiri Miwon. Tepuk tangan bagi yang datang. Nggak bercanda ya. Yang saya kenal cuma satu, yang Sasa namanya. Mungkin sama mamanya sama cicinya ya. Ini hebat ya. Hari ini semangat nih. Kofadis artinya apa? Mau kemana? Ya toh, kemana? Where are you going? I'm okay, kata Mbak Surip ya. Where are you going, tak gendong gitu ya, kemana-mana ya. Nah, Kofadis. Pernah ini ada adegan dari sebuah film, judulnya tuh The Life of Pi. Itu ya, udah bacanya The Life of Pi atau Pi? The Life of PI. Bacanya apa PI? Pi atau Pi? Kalau orang bule saya tanya pasti Pi. Kalau orang Asia saya tanya pasti Pi. Kalau saya baca pribadi lebih sukanya The Life of Pi. Karena kamu kan panggil saya Papi gitu kan. Hidupnya Papi itu ya. Itu tahu kan film yang menang Oscar ya. Itu dari novel yang dapat apa ya? Hadiah sastra terbaik gitu ya. Ada di mana-mana bestseller juga. Itu seorang anak ya yang terdampar, kapalnya pecah karam gitu, tapi yang tersisa cuma tinggal dia di sekoci atau sampan kecil gitu bersama harimau, tahu kan? Ada apa lagi binatangnya? Kera. Saya lupa lah, banyak teman-temannya itu ya. Akhirnya mereka tinggal berdua gitu. Nah, seperti itu, kesepian, sendirian. Jadi inspirasinya bagus film ini. Ya, jadi anak ini terdampar di samudera begitu. Dia tidak tahu mau kemana. Tentu dia mau ke darat, pengennya ke daratan terdekat. Ya, mereka tuh saling memangsa, kanibal tuh binatang-binatang juga. Terakhir tinggal 2. Si Pi ini, anak muda namanya PI atau Pi, kemudian sama satu tiger, harimau bengal, orang India, ya, bengal. Jadi tinggal berdua, siapa yang tidak waspada dia akan dicaplok di mangsa. Ya. Nah, ini sudah harus sendirian di samudera, punya teman cuma satu, macan pula gitu ya. Waduh, amsyong betul lah gitu ya. Mau tidur pun udah bisa kan, 24 jam bisa nggak tidur lo ya. Akhirnya dia bikin akal begitu. Harimaunya ditaruh di sana, di sekoci itu dia bikin rakit kecil dari pecahan-pecahan gentong kayu apa gitu, dan seperti itu. Waduh, capek banget gitu ya, udah susah banget gitu ya. Punya teman pun bukan kalyana mitra, bukan mitra yang bajik, tapi mitra yang buruk, akalyana mitra. Waduh, gawat dah gitu ya. Nah, mereka mengembara di samudera selama berbulan-bulan. Tahu pengen kemana, ke daratan terdekat manapun itu, tapi nggak punya kompas, nggak tahu arah. Mereka bukan pelaut. Macan juga nggak bisa mikir ya, buat tanya apa nggak bisa. Ya, nah, macannya buas lagi mau makan gitu ya, susah. Nah, hidup kita kadang-kadang seperti itu. Kita itu ada mengembara di dalam sangsara, Bapak Ibu. Sangsara, pernah dengar kata sangsara? Orang bilangnya samsara gitu ya. Enggak, itu bacanya sang. S-A-M titik itu atau S-A-N titik atas diakritiknya itu bacanya sang. Sangsara. Sangsara. Bahasa Jawanya sengsara. Sengsara artinya apa? Duka, menderita, ya kan? Nah, kehidupan dalam sangsara adalah duka. Sengsara. Nah, sama kan ya bunyinya ya? Nah, eufonik sama bunyi sangsara. Artinya apa sangsara? Sangsara artinya adalah pengembaraan. Ya, transmigration, journey, ya, adventure juga boleh biar lebih positif. Nah, kita melakukan pengembaraan di dalam pengembaraan dalam sangsara ini, ya. Pengembaraan apa sih? Ya, hidup, mati, hidup lagi, mati lagi, terus berkalpa-kalpa. Mengembara. Sangsaroga mahabaya, kata Petapa Sumedha, bakal Buddha awal. Ya, sangsara ini, pengembaraan ini maha berbahaya. Bagaikan di dalam samudra, ya, seperti laut ini, ya. Kita itu sendirian. Ada teman-teman juga masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri. Belum tentu kalyana, bisa juga akalyana, tidak bajik, tidak baik. Seperti macan itu, dan tidak tahu arah. Ya, gawat sekali kan? Saya bilang sadis sekali. Sadis sekali. Situasi tersadisnya tadi itu. Nih, tadi kan sudah sadis nih, tapi ada yang lebih sadis lagi Bapak Ibu. Terkatung-katung di samudera ini,
Nah ini, kalau sekarang tidak masalah ya. Bayangkan kalau perahu kita, hidup kita itu ada di situ. Ini di daerah India ya, saya ambil peta sembarang aja. Kita kan kalau tersesat terkatung di samudera itu kepinginnya menuju ke daratan besar. Ya paling-paling jaraknya misalnya 20 kilo lah. Nggak terlalu jauh sebetulnya ya. Ya di kayu-kayu gitu mungkin ya 1 minggu nyampe mungkin ya. Harusnya mendarat selamat. Tetapi karena kita tidak punya GPS, kompas, nggak bisa membaca konstelasi bintang, astronomi, ya, ramalan cuaca, nggak bisa baca semua, kita itu menuju ke kiri, alih-alih menuju ke kanan. Ya, apa yang terjadi? Ke kiri terus. Makin kita semangat, makin kita cepat, makin kita berjuang, makin dekat atau makin jauh dengan keselamatan. Makin jauh. Gara-gara cuma sederhana, nggak punya GPS, Google Map, kompas. Padahal sebetulnya, seminggu juga nyampe, selamat. Di sana malah makin jauh, kita makin senang mungkin ya, dengan entusias, dengan segala macam hope, pengharapan. Ini malah makin jauh. Ke arah mana sih itu? Afrika, Madagaskar, ke arah kiri sana. Ya kalau sampai sana 2 tahun kemudian ya lumayan. Ya itu kalau bisa bertahan. Tapi belum tentu nyampe juga kan. Bisa aja dimakan ikan atau dimakan macan sebelum dimakan ikan. Terus terakhirnya macannya dimakan ikan juga. Ya itulah kehidupan saling memangsa. Sedih banget, sadis banget Bapak Ibu. Gara-gara cuma satu. Nggak punya kompas, nggak punya peta, nggak punya petunjuk arah, petunjuk arus, petunjuk jalan. Itu aja. Tapi kalau sudah punya emang selamat Pak? Ya belum tentu. Karena masih harus berjuang, ya toh? Oh, udah tahu arah betul sebelah sana, apalagi udah kelihatan tuh, udah kelihatan pulaunya ya. Malam-malam kelihatan ada lampu-lampu di kejauhan, masih lama gitu ya. Nah, tapi ada harapan, ada cahaya di sana. Wah, pasti bener tuh pulau. Ya, selamat ke sana. 3 hari, 4 hari sampai. Ya, harus tetap Apamadena, Sampadeta kata Buddha. Itu petuah terakhir Buddha sebelum parinirwana, meninggalkan satu kalimat yang mengharukan tersebut. Kalimat terpenting mungkin dalam seluruh sabda suta-suta ajaran Buddha adalah Apamadena, Sampadeta. Artinya apamada itu artinya itu tanpa lengah, nggak boleh lalai, nggak boleh lengah, ya, dengan penuh kesadaran, penuh penyadaran. Dena, ena artinya dengan, ya, dengan tanpa lengah, ya, dengan penuh penyadaran. Apamadena, Sampadeta. Sampadeta artinya adalah Jayo. Jadi kata terakhir Buddha sebelum meninggal adalah Jayo. Tepuk tangan. Ini bukan berguru, ini betulan. Sampadeta itu artinya adalah berjuanglah. Jadi berjuanglah dengan penuh penyadaran. Berjuanglah tanpa lengah. Tidak boleh lengah, 24 jam tidak boleh lengah. Karena kalau lengah dimakan macan. Kalau lengah kapalnya belok, kena angin, kena ombak, harusnya ke kanan malah ke atas atau ke bawah atau ke kiri lagi. Lanjut, Jayo ke Madagaskar. Makin sesat. Jadi terus waspada terus, eling terus. Nah ini keren banget ya, cerita The Life of Pi ini ya. Pentingnya punya arah dan cara-cara ya untuk mengayuh, untuk mendayung, cara cari makan, mancing ikan mungkin di sana sampai akhirnya moga-moga ya sampai ke tujuan dengan selamat ya, selamat sampai tujuan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ngomong perjalanan kita ya. Ini gambaran dulu ya. Nah, tapi sebetulnya saya mau ngomongin apa nanti sih? Saya mau ngomongin Dhamma. Dhamma itu adalah peta, Dhamma adalah kompas, Dhamma adalah GPS. Jadi kita ini sama-sama terkatung-katung dalam samudra sangsara, pengembaraan yang maha berbahaya. Kita harus eling lan waspada terus. Tetapi kita ada untung, ada kapten kapal kita, Buddha Gautama, yang sudah mewariskan kita peta GPS. Ya. Nah, untung kita ya. Jadi kita tidak terlalu buta banget. Ada panduan. Nah, sekarang
tadi petanya ya. Sekarang kita jalannya, karirnya ya. Di dalam karir spiritual tadi ya. Ini saya bikin simulasi ada 4 level, 1 sampai 4 ya. Level pertama itu disebut ya di dalam kamus-kamus, dalam Tipitaka begitu ya, Bahira Putujana. Ada 2 macam sebetulnya. 1, 2 itu Putujana, 3, 4 itu Arya Pugala. Putujana artinya adalah jana itu orang, putu itu biasa atau umum, common, awam. Dari orang awam, orang kebanyakan. Putu bisa juga banyak, mayoritas. Ya, Arya Pugala artinya orang, makhluk, manusia. Ya, Arya artinya adalah suciwan. Ya, orang suciwan boleh, orang suci. Ya, jadi yang 1, 2 itu belum suci, 3, 4 sudah suci. Nah, kita termasuk di mana? Anda bisa lihat di sini. Yang pertama itu Bahira. Bahira artinya itu luar, eksternal, outside. Jadi makhluk awam atau orang biasa, makhluk Buddha biasa yang tapi di luar. Di luar apa maksudnya Buddha? Di luar dhamma. Di luar dhamma. Adama, bukan dhamma. Dhamma artinya kebajikan, kebenaran, kebaikan. Jadi orang awam tetapi yang tidak baik hatinya, tidak baik pikirannya, tidak baik ucapannya. Itu Buddha bilang mereka adalah bahira. Bahir, bahasa India kunonya bahir. Bahir. Mungkin kalau di bahasa agama lain kafir gitu. Mirip ya. Artinya kurang lebih sama kok. Yang luar gitu kira-kira gitu ya. Orang luar lah gitu. Kalau istilah saya adalah alien. Gambarnya ET, extraterrestrial. Di luar wilayah gitu kan ya, di luar wilayah dhamma gitu. ET. Nah, apakah kita termasuk ET, extraterrestrial? Tanya pada diri masing-masing ya. Nah, kedua, mungkin sebagian besar dari kita adalah Kalyana Putujana. Kalyana artinya adalah bajik, apian ya, becik gitu ya. Makhluk awam ya bajik, belum suci. Nah, ciri-cirinya umat Buddha Kalyana Putujana itu ya mereka biasanya ngambil wisudi di sarana, bertekad menjalankan 5 sila minimal ya. Tapi mereka ini normal seperti manusia pada umumnya, masih melekat terikat pada nafsu, kama, keindriawian, kesenangan indriawi, sensual pleasure. Ya, masih suka yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Ya, begitu. Umum, enggak apa-apa, tidak berdosa tidak, ya. Dan mereka biasanya penikmat kehidupan, ya. Penikmat. Boleh kata Buddha, boleh. Tapi sayangnya mereka itu tidak mampu menikmati tanpa melekati. Kalimatnya unik nih ya, menikmati tanpa melekati. Kata lainnya, mereka adalah orang-orang yang penuh dengan cinta, penuh dengan rasa kasih sayang, tapi mereka tidak mampu mencintai tanpa merindukan, tidak mampu menyayangi tanpa kangen. Contohnya siapa ya? Intan punya anak nggak? Anaknya di mana? Di atas, level lebih tinggi dari kita berarti. Mungkin level 3, level 4 ya. Baru level 2 nih. Level 1 parkiran, level 2 sini kan. Kita level 2 dia. Nah, anak-anak tuh dekat dengan surga itu ya. Loh, gambarnya surga atas ya kan. Di atas surga nirwana berarti anak-anak ya. Nah, itu hebat. Sadu-sadu ya. Kamu mencintai anak kamu enggak? Stupid question. Tapi dia menjawab, berarti lebih stupid lagi. Pertanyaan bodoh nggak usah dijawab, yang jawab ya bodoh. Sama-sama bodoh ya, nggak apa-apa. Bergurau ya, santuy. Ya, tapi tetap santun. Tapi kalau kamu nggak ketemu anak 1-2 jam, kangen nggak? Jujur aja, ibu lain saya bilang enggak, 2 jam bebas, free from children, asik gitu ya. Kalau perlu 1-2 hari. Atau ipar saya aja pergi ke Raja Ampat sendirian nih. Seminggu lah, nggak diajak kita, apalagi anaknya, apalagi suaminya, buang aja sana gitu. Saya bilang dia Raja Ampat, denger dia, jangan disiarkan ke sana, masih di sana dia. Iya kan, saya sampai bingung ya. Nah itu kadang kita sayang, tapi kita nggak sebuah berapa jam, wah kangen, begitu ketemu, dia peluk-peluk, dicium-cium, itu common, itu awam, wajar nggak? Wajar sekali, manusiawi sangat, suci belum. Ngerti ya maksudnya kan ya?
Nah, contoh, masa ada apa orang mencintai tapi tidak boleh atau tidak muncul rasa kangen, rindu gitu. Nah, perumpamaan begini. Pertanyaan ini pertanyaan pandai bukan pertanyaan bodoh nih ya. Ini Buddha Gautama guru kita nih ya. Kira-kira beliau ini sayang sama kita nggak? Cinta nggak sama kita? Bukan cinta asmara ya, cinta kasih nih ya, kasih sayang, metta, maitri. Sayang nggak? Sayang? Pasti satu. Pertanyaan kedua, pertanyaan lebih pandai nih ya. Buddha kira-kira kangen nggak kalau nggak ketemu lo? Nah, ngerti kan sekarang kan? Yang ngerti tepuk tangan. Nah itu, ya Buddha sayang kita, tapi Buddha nggak kangen kita. Ada lagunya tuh, Buddha sayang kau, aku sayang Buddha. Yang bikin lagunya si Intan ini juga gitu ya. Kamu kan nyanyi? Oh Kartika ya, ya mirip-mirip sama kamu lah. Lahirnya kurang lebih beda 4 hari aja. Iya kan? Nah, tapi kan jangan sampai salah. Buddha kangen aku kangen Buddha. Mungkin kita kangen Buddha, iya. Tapi Buddha nggak kangen sama kita. Kebayang toh? Nah itulah jenis cinta seperti Buddha. Itulah yang kita targetkan untuk memiliki kasih sayang seperti itu. Why? Cinta itu membahagiakan. Rindu itu menderitakan. Sayang, cinta, aho sukang. Ya, minggu depan ada yang sudah daftar retret aho sukang bersama Acam Bramali. Harusnya Acam Bramali minggu depan sharing dhamma di sini hari Sabtunya. Tapi kalau di sini bentrok dengan Kartina, sudah terlanjur Pak Met sudah terlanjur manggil Biku Sri Lanka, ya, wah nggak bisa. Sayang, jadi nggak apa-apa. Saya pindahkan ke Tangerang Wihara Badung Utara, tapi minggunya di Vida Ballroom Kebon Jeruk ya, meditasi one day, 1 hari meditasi jam 8 sampai jam 5 sore ya. Yang belum daftar segera daftar. Kemana? Tanya Ehi Basiko lah, pasti tahu di internet juga banyak, di IG juga ada ya. Cepetan buruan, sudah ada sekitar 250 orang ya, seru ya. Jadi itu muridnya Acam Bram. Nah di beliau ceramahnya adalah aho sukang ya, aho sukang ini satu kata Pali artinya bahagianya. Nah kalau rindu itu sebetulnya jujur aja, rindu itu bukan sesuatu rasa yang membahagiakan loh, nggak nyaman kan? Ya rasa gimana gitu, tapi nggak tahan kita kalau nggak ketemu, menyiksa sebetulnya. Ya, nah itu dia. Tapi itulah setali dua mata sisi uang logam ya. Ada cinta, ada rindu. Bahkan kalau ekstrim lagi kebalikannya, ada cinta, ada benci. Ya kalau rindunya itu nggak diobatin terus, lama-lama jadi padam, jadi bahkan benci. Saya kangen sama seorang perempuan pacar saya, tapi dia tolak saya, kangennya terus makin lama jadi benci. Ya kan? Ya udah, patah hati, benci dan sebagainya. Nah itu musuh dekatnya cinta adalah rindu, musuh jauhnya adalah kebencian. Nah itu ya, ada musuh dekat dalam selimut lagi ya, dan musuh jauh. Ya, musuh dekatnya pemuda Pai tadi adalah macan. Musuh jauhnya ya samudra maha berbahaya itu. Ya, nah kita semua punya musuh dekat. Kayak contohnya rasa kasihan, karuna. Karuna itu bagus atau tidak bagus? Positif kan? Nah, metta, karuna, mudita, UPK itu positif semuanya. Tapi karuna punya musuh dekat dan musuh jauh. Musuhnya melas asih, karuna, kesianan, belas kasihan. Musuh jauhnya jelas. Musuh jauhnya adalah ketegaan. Tega. Nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Tega bahkan. Tapi musuh dekatnya ada. Musuh dekatnya karuna adalah domanasa. Domanasa itu artinya itu kesedihan. Karena nggak tega, kita jadi kadang sering menangis. Nah Anda tuh saking kesiannya lihat korban-korban perang dibomin seperti itu, biarpun itu bukan salah saudara kita, nggak ada urusan politik apapun, tetap kasihan. Saya lihat foto-foto belakangan ini, ya perang-perang itu, aduh, dalam hati ya nggak tega, kasihan gimana bisa nolong juga, paling nyumbang tuh nyampe apa nggak nyampe, pikirannya malah kotor gitu kan. Iya kan, bingung lah jadinya gitu ya. Seperti itu manusia biasa sampai sekeji itu ya. Harusnya kemalasan menjadi kekejian, terus tadi kesedihan muncul karena ketidaktegaan juga. Saya karuna ada, tetapi juga musuh dekatnya adalah menangis dari duka. Nah inilah duka karena karuna, itu karuna palsu. Buddha kira-kira kalau lihat
korban perang begitu, karuna muncul nggak di Buddha? Pasti, maha karuna. Dharani ada lagi ya. Tapi kira-kira Buddha akan nangis sedih, terharu nggak? Enggak kan? Nah, ibu-ibu juga tahu kan, gampang toh. Nah itu analoginya. Nah mari kita berlatih semua yang murni, meta murni, karuna murni, mudita murni, UPK yang murni dan sebagainya. Ya, semua punya musuh dekat dan musuh jauhnya. Kalau musuh jauhnya UPK itu adalah seimbang, tidak tergoyahkan, ya. Musuh jauhnya ya nggak peduli. Musuh dekatnya apa? Cuek, begitu. Oh, musuh dekatnya cuek, tidak peduli. Musuh jauhnya lebih parah lagi adalah tidak seimbang, stres, galau, bingung, setir, berputar-putar, berpusing-pusing gitu. Kalau mudita, musuh jauhnya adalah apa? Iri. Harusnya senang lihat orang lain senang, malah tidak senang lihat orang lain senang. Jadi iri, dengki. Musuh dekatnya mudita adalah saking ikut senangnya menjadi euforia. Senang yang berlebihan. Wah, kita kasih congratulation, ada orang dapat kenaikan jabatan. Tapi di situ minum-minum bareng-bareng, mabuk bersama. Nah, itu musuh dekatnya mudita. Congratulation cukup, berkunjung cukup, kasih kado bagus. Tapi mabuk bersama, ini lebay. Ya, musuh dekat. Dimakan macan nanti. Lanjut ke sini ya. Jadi putujana. Nah, mungkin kebahagiaan besar dari kita adalah kaliana putujana. Ya, umat Buddha apalagi loh ya. Sambil sarana Pancasila ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita masih manusiawi, masih menikmati, tapi masih melekati juga sih. Menyayangi tapi merindukan juga. Oke, kita latihan terus, believe in growth, percaya pada pertumbuhan, semoga bisa mencapai Arya Pugala. Ada dua macam, seka dan aseka. Seka artinya latihan. Jadi suciwan yang masih perlu latihan. Suciwan berlatih. Itu Arya Pugala nomor 1, 2, 3. Kemudian yang keempat, nanti saya jelaskan 1, 2, 3, 4 itu apa. Yang keempat adalah aseka, tidak berlatih lagi. Tidak perlu latihan, sudah tamat. Seperti misalnya para Buddha, para Arahanta, ya. Mereka ini perlu latihan meditasi lagi enggak? Beliau-beliau enggak perlu. Karena sudah mahir. Seperti Anda bisa setir mobil, setir motor, setir sepeda, begitu ya. Sudah dapat SIM segala macam, sudah jam terbang ribuan kilometer, masih perlu ngeles lagi nggak? Kursus mau apa setir? Nggak perlu. Mau perpanjangan SIM? Bisa. Disuruh les, ngapain Pak Polisi? Ya udah berpuluh-puluh tahun, udah mahir. Diuji boleh, diuji silakan, belok. Nah, bisa. Tapi tidak perlu ngeles gitu loh. Latihan nggak perlu, langsung aja ya di lapangan gitu. Nah, langsung ujian, langsung di lapangan. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita tuh belajar di dalam ajaran Buddha itu belajar terus, tapi ada tamatnya. Anak-anak paling suka saya iming-iming seperti itu. Anak-anak di rumah suruh belajar ya, iya, bikin PR, di sekolah apalagi, ya, banyak mata pelajaran. Jadi anak-anak tuh kasihan, belajar. Ketika kita masih anak mikirnya, kapan sih semua penderitaan belajar ini berakhir? Ya kan, Mama, ini semua ada tamatnya enggak? Ya kan, nah harus diiming-imingi dia. Kamu bisa tamat lebih cepat kalau lebih rajin lagi gitu ya, percepatan atau semester pendek segala macam gitu ya. Seperti itu. Seperti saya lulus, teman-teman saya lulusnya misalnya umur 24, saya umur 23 dah lulus setahun gitu, karena saya rajin untuk merapel SKS buat itu zaman dulu ya. Seperti itu, ada percepatan. Anak saya saking malesnya belajar, dia harusnya sampai 3 SMA kan, anak saya. Tapi dia nego sama saya, dia browsing di internet, cari. Di Singapura itu bisa terima lulusan Indonesia SMA kelas 1. Pah gitu ya. Pah, ini kelas SMA 1 langsung boleh masuk perguruan tinggi Singapura. Masuk sih, yang bener aja lo gitu kan. Oh bener loh. Akhirnya dia check out dari sekolah sini ya. Langsung SMA 2-nya langsung kuliah di Singapura. Jadi dia menjadi sarjana paling muda di antara teman-temannya. Maksudnya bukan itu, maksudnya dia tidak senang sekolah. Jadi dia mau shortcut sependek mungkin. Tapi yang penting belajar dari kehidupan itu terus. Ya, tapi ada tamatnya. Tamatnya kapan? Ketika kita menjadi Buddha. Ketika menjadi orang suciwan tertinggi, Arahanta. Itu baru tamat. Sebelum itu kita harus bertumbuh terus, belajar terus ya dalam karir spiritual kita. Nah, ini versi sehari-harinya yang gampang ya. Ada beberapa jenis Buddhis yang ini pengamatan saya sendiri Bapak Ibu ya. Ada yang saya bilang
Buddhis statistik atau Buddhis sosial. Satu lagi Buddhis praktik atau Buddhis spiritual. Nah, kita termasuk yang mana? Ya, contohnya Buddhis statistik itu ya, KTP-nya agamanya Buddha. Tapi tanya Sasa, mana Sasa tadi? Sasa, Miwon, Ajinomoto datang Sumadir. Sasa, kamu punya saudara mungkin ya, KTP-nya Buddha gitu kan ya. KTP itu salah harusnya. KTP titik itu harusnya Buddhis gitu ya, atau umat Buddha ya. Masa KTP kita Buddha? Saya bukan Buddha Pak Lurah, gitu ya. Harusnya gitu kan. Loh, kamu agamanya apa? Agama Buddha. Ya Buddha, tapi saya bukan Buddha. Ngerti kan? Harusnya umat Buddha, pengikut Buddha, Buddhis gitu lah. Kamu punya saudara ya? KTP-nya Buddha kan, katanya kan? Tapi pernah kau wihara nggak? Nggak pernah wihara. Belajar buku-buku Dhamma? Nggak pernah. Dengar YouTube video apa? Nggak pernah. Tapi dagangnya jago. Ya toh, nyumbangnya juga jarang, tapi disayangnya karena tidak mengenal Dhamma. Nah, dia termasuk level 1, ya kan? 1 apa 2 kira-kira menurut kamu? 1 kan ya? Tapi Buddhis loh ya, Buddhis. 1 ini bisa Buddhis, bisa non Buddhis. Hati-hati ya, saya tidak bilang KTP itu ya, Buddhis bisa non Buddhis. Buddhis pun bisa aja orang luar, ET itu. Nah, ya, Sasa, ET dia tuh ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus bimbing dia terus. Kasihan, ya, tunjukkan peta, ya, sudah punya peta, ya, roadmap. Nah, itu adalah tahunan, mingguan, harian. Makin ke bawah makin bagus karirnya, ya. Jadi umat Buddha yang tahunan, datangnya cuma pas Waisak dan Katina, kayak kapal selam ngisi bensin, ya, 3 bulan 6 bulan sekali baru naik, isi bensin sebentar, 1 hari masuk lagi selama berbulan-bulan. Umat Buddha kapal selam, kayak pempek aja. Ya kan, perayaan, umat Buddha perayaan, celebration, ya. Nggak tahu ngapain mereka menu-menuin wihara. Ini banyak loh, serius Bapak Ibu. Ini hari biasa begini 300 orang. Coba kalau Katina, coba kalau Waisak, 1000 orang lebih. Yang 700 kemana setiap minggunya? Orang kan ada tahu, oh iya kenal kamu, udah pernah ketemu, udah 6 bulan, udah 1 tahun gitu kan ya. Maka orang-orang sekitar sini aja, bukan dari Bekasi, Tangerang, dari pulau lain gitu, enggak. Ya, tapi kemana yang lain-lain? Seperti di BINUS, saya pernah mengajar maraton di BINUS 9 kelas untuk mengajar anak mahasiswa baru. Total 1 kelas mungkin 50 kali 9 yang 450-an lah, lumayan. 450. Terus saya sudah seneng ya. Wah, umat Buddha di BINUS, KMB BINUS itu banyak ratusan begini ya. Enggak Romo, aslinya mah ribuan. Loh kenapa? Yang daftar ikut ini matrikulasi agama Buddha ini cuma segini, cuma 300, 400. Oh, yang lain kemana? Nggak tahu. Nah itu saya baru ngeh ya. Padahal betul secara statistiknya ada mungkin 1.500, 2.000 umat Buddha kuliah di BINUS. Yang datang ke pengajaran saya cuma paling 20%-nya. 80% kemana? Nah, kalau perayaan Waisak ramai BINUS 1.000 orang lebih datang. Ya, mingguan. Nah, seperti kita mungkin kelihatan nih. Kita ini mingguan ya. Anda khususnya. Setiap minggu saya juga pergi-pergi kemana-mana. Ya, itu umat Buddha kebaktian, perayaan kebaktian. Terus kemudian lebih bagus lagi para pengurus di sini dong. Ya, seperti Romo Sarwan segala macam. Ya, itu harian, pengurus harian. Ya, tepuk tangan buat para pengurus harian sini ya. Ada keanggotaan gitu ya. Jadi Anda ya mungkin bisa melayani wihara ini atau mungkin lembaga mana ya, sama jadilah aktivis yang punya peran harian. Repot sibuk apa? Guru saya di mana itu India, Ladakh, itu 1 hari bilang sama saya bilang, Bante, tolong kasih saya petuah Dhamma 1 kalimat aja, yang paling penting buat bekal hidup saya. Terakhir ketemu saya di Myanmar di airport, sambil sedih saya, ya toh, mau berpisah sama Maha Guru gitu ya. Terus guru bilang, mikir sebentar, oke Handaka, kamu apa-apa sudah banyak tahu ya, 1 kalimat ini aja lah, pegang untuk seumur hidup kamu. Siap. Nanti saya mendengarkan, listening ya, catat gitu ya, gak usah cerot, ingat ya. Beliau mengatakan 1 kalimat ini, nothing is more important than Dharma. Tidak ada satupun yang lebih penting daripada Dharma. Sadu, tepuk tangan buat Dharma. Ya, itu saya pakai terus. Oh, tapi keluarga lebih penting dari Dharma. No, kamu salah. Keluarga kalau kamu bina, kamu asuh tanpa Dharma, jadinya bahira.
Jadinya anak kamu, keluarga kamu jadinya ET, alien. Ya kan? Kamu membesarkan bukan anak dharma, kamu membesarkan penjahat mungkin. Tapi nggak sampai penjahat lah, masa sampai begitu amat, kan kita juga nggak jelek-jelek amat, kita punya logika, kita punya moral lah. Oke, kamu kan lihat bisa levelnya macam-macam. Bisa seperti saudaranya Sasa tadi itu, KTP-nya Buddha, ya. Tapi yang paling penting bagi dia adalah duit, dagang, keluarga mungkin nomor 3 atau 4 mungkin. Nomor 3-nya apa? Dolan-dolan, kia-kia mungkin. Ya, Dharma nomor 27. Kata orang Jawa nomor 17 gitu. Bisa jadi seperti itu, boro-boro. Ngapain mikirin Dharma? Nah, jadi orang yang tidak pemurah hati, kikir, tapi nggak jahat. Buddha mengatakan tidak jahat aja tidak cukup. Kamu harus apa tuh? Sabapapasa akaranang, kusalasa, upasampada, sacita, pariyodapanang. Artinya tidak melakukan segala kejahatan. Ojo jahat number 1. Tapi itu not enough. Ada 3 ajaran Buddha. Ya, ajaran para Buddha 3. Yang kedua, meningkatkan kebajikan. Ya, kusalasa upasampada. Keempat, apa? Sacita pariyodapanang. Artinya apa artinya terjemahan? Ya. Jangan-jangan ada bahira juga nih ya. ET juga nih ya. Apa? Sacita pariyodapanang. Sa itu artinya swadaya, swasembada. Swa artinya sendiri. Cita, pikiran. Ya, pariyodapanang artinya pembersihan, pemurnian, penyucian. Jadi harus memurnikan pikiran sendiri. Ya, memurnikan batin sendiri. Nggak usah pakai hati dan pikiran segala macam, Bapak Ibu. Kata sendirinya mana? Sucikan hati dan pikiran. This is very error translation. Ya. Jadi itu salah. Hati dan pikiran. Pikiran itu cita, hati itu hadaya. Kan tidak disebutkan hadaya cita pariyodapanang, tapi sak cita pariyodapanang. Pikiran sendiri dibersihkan, membersihkan pikiran sendiri. Lanjut. Ya, makanya harus belajar dhamma supaya naik, tidak cuma jadi umat Buddha rame-rame, sosialita, tapi juga harus spiritual. Sosialita itu eksternal, keluar sana. Ya kan, lihat wihara rame ikut datang, karena senang, luar-luarnya rame. Ya, itu perayaan tadi itu atau kebaktian tadi. Tapi ke dalam dong, ya ke dalam itu spiritual. Buddhis praktik. Yang pertama adalah sawaka. Sawaka itu artinya pembelajar. Ya, kita harus selalu belajar terus, atau sawaka bisa berarti juga berlatih. Belajar berlatih sama, ya. Kemudian menjadi magika. Magika itu pejalan. Maga, ika, ya artinya pejalan. Ya, kita melakoni dhamma, nggak cuma belajar teori tapi langsung praktek, ya, praktisi dhamma yaitu magika. Kemudian syukur-syukur dia punya kemampuan untuk membagi dhamma, menjadi duta dhamma. Ya seperti saya duta dhamma. Apakah saya sawaka? Apakah saya magika? Yes, of course. Karena kalau saya tidak sawaka dan magika, gimana bisa menjadi duta? Saya menularkan, mencontohkan yang nggak baik nanti, ya kan? Malu sendiri dan merusak masyarakat. Malulah. Ya berani ngomong. Ya, Arya yang paling tinggi. Arya itu suciwan. Ya itu sudah menembusi dhamma, mencapai level-level kesucian. Ya, nah ini ya dari perayaan kebaktian keanggotaan menjadi pembelajar, pejalan, pembagi, dan penembus. Tepuk tangan. Anda termasuk di mana? Itu pertanyaan pertama ya. Aku ada di mana ya kira-kira ya? Wow gitu ya. Gitu. Tapi tidak usah tanya, itu tetangga saya masuk di mana? Teman saya levelnya berapa? Ora perlu. Gak ada gunanya. Buat apa? Ya, nah tadi belajar harus ada tamatnya. Untuk supaya tamat, ya harus perlu tadi Arya, penembusan, abhisamaya, agar tidak cawati. Cawati artinya apa, Sidi? Jatuh. Ya. Jangan terlalu mesra begitulah. Jatuh. Ya, kenapa? Buddha mengatakan ya, kalau Anda belum sampai level 1,
sotapana, tadi ya, 1, 2, 3, 4, sotapana, bisa jelaskan, ya, Anda ada resiko lahir lagi nanti jatuh ke alam-alam apaya, alam menderita, the lost world, dunia hilang nanti apaya. Wah, kayak judul film ya, the lost world, hilang, boom, ya, bisa menjadi makhluk neraka, menjadi apa tuh tiracana hewan, atau peta hantu, asura itu atau raksasa, semigod, demigod gitu istilah bahasa Inggrisnya ya. Seperti itu, rasa genderuwo semacam itu ya, bisa jatuh. Tapi kalau sudah level 1 pertama minimal aman, nah nggak mungkin jatuh lagi. Jadi perlu penembusan. Ini ada satu ilustrasi bagus. Ini permainan apa Bapak Ibu? Ular tangga ya, sebagai informasi aja, ular tangga itu usianya sudah ribuan tahun dan diciptakan oleh orang-orang India kuno. Di zaman Buddha pun sudah ada. Ya, ular tangga. Menarik ya. Ular tangga itu hidup kita tuh seperti main ular tangga. Kalau tadi seperti di samudera, seperti main ular tangga. Kita sudah muter dadu kan, itu mengadu nasib. Dapatnya angka berapa? Nggak tahu. Kita namanya juga usaha, cuannya berapa? Nggak tahu. Jalani aja dulu kan. Oh, cuan 1.000, cuan 1 juta, cuan 2 juta, oke. Ya kan? Tapi sama, dapatnya oke 3, melangkah 3, asik, tek. Wah, kalau hoki sekali-kali naik believe in group, naik tangga, wush, langsung naik 30 otak, gitu ya. Tapi jangan senang dulu. Sebelum tamat sampai petak terakhir, jangan senang dulu. Karena bisa dapat muter dadu, dapatnya ular. Akhirnya turun lagi. Tapi turun kan nggak apa-apa. As long as we can still in the game, ya, belum game over. Oke, namanya juga game, naik turun kehidupan. Jangan latah Bapak Ibu. Kapan tamatnya? Lu lihat punya anak atau punya suami main ular tangga 24 jam kali 7 hari seminggu. Sebel gak? Bohwat gak? Oh, siram siram soto panas gitu. Bukan soto panas ya, soto panas dia. Siram soto panas gitu ya. Sebel kan? Nggak bagus Bapak Ibu. Main game terus, kapan tamatnya? Anda sendiri sebetulnya gregetan lu ya. Kok main game udah tamat-tamat sih? Ya kan? Ya tapi karena itu dapat tangga seneng, aho sukang, dapat ular, aho dukang. Aduh sedihnya, aduh susahnya. Seperti itulah kehidupan. Selalu up and down, bagaikan ular tangga, bagaikan roller coaster. Tapi Anda mau nggak? Saya bayar 1 miliar naik roller coaster di Dufan sana. 24 jam kali 365 sehari. Tak bayar loh. Harian, bulanan, tahunan, kebaktian, perayaan juga boleh dah. Nggak turun-turun tapi mau muntah mau apa, makan juga di situ, tidur juga di situ. Mau nggak? Ya mau cuma satu, Mr. Bean yang mau. Mr. Bean bobo terus santai dia. Malah ketiduran dia, sakti dia ya. Nah, nggak mau kan? Ya kalau sebentar-sebentar mainlah 5 menit, 10 menit masih oke lah. Ya, tapi kalau mainnya jadi seperti ini, kapan tamatnya? Sedih Bapak Ibu. Aho dukang. Makanya kudu tembus ini level-level aman. Nomor 1 itu angka aman. Buddha mengatakan, kalau kita masuk level 1, namanya sotapati. Levelnya sebelah kiri itu tatarannya atau levelnya. Sotapati, sakadagami, anagami, arahata. Orangnya, makhluknya yang mencapainya namanya sotapana. Sakadagami, anagami sama. Kalau arahata, orangnya namanya araha. Kalau satu disebut araha, tunggal. Kalau banyak, para arahanta. Kita semua biasa latah menyebutnya arahat gitu kan. Salah. Saya belajar bahasa Pali, saya belajar bahasa Sanskerta, mati-matian Bapak Ibu untuk menerjemahkan seluruh Tipitaka. Saya baru tahu kesalahan-kesalahan yang latah. Tidak ada kata arahat di dalam kamus Sanskerta maupun Pali. Itu adalah kata terjemahan versi Inggris. Karena orang Inggris sana itu susah ngomong araha. Susah kan? Kalau Sanskertanya arhat. A-R-H-A-T. Arhat. Susah juga. Arhat gitu kan. Bayangin ada bule di sini gitu ya. Susah kan? Jadi mereka ngomongnya arahat gitu. Tulisannya arahat. Nah, kita kebanyakan nerjemahin dari kitab bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Latah ikut-ikutan kesalah kaprahan mereka jadi arahat. Padahal sebetulnya araha. Ya. Mereka adalah
arahanta plural. Ya, oke. Kalau tunggal araha. Kita mau fokus di nomor 1, tapi saya jelasin dulu peta besar kita, ya. Jadi kalau kita apa sih disebut 1, 2, 3, 4 itu? Kalau sudah syaratnya mematahkan belenggu. Belenggu itu borgol, belenggu, rantai, bahasa palingnya sangyojana. Ada 10 belenggu. Kalau level 1 itu dia mematahkan belenggu 1, 2, 3. Level 2 melemahkan belenggu 4 dan 5. Melemahkan, bukan memotong. Level 3 baru memotong belenggu 4 dan 5. Ya, belenggu 4, 5 adalah kamaraga atau loba. Belenggu 5 adalah niat buruk, pada atau dosa. Loba, dosa, moha, ingat ya. Nah, loba itu dipatahkan sebagai belenggu keempat, itu di level anagami. Dosa, kebencian, kemarahan, itu baru hilang di level anagami. Level yang nomor 3. Jadi ciri-ciri orang suci masih bisa marah nggak, Pak? Bisa marah nggak? Bisa. Kalau dia di level 1 dan 2. Tapi marahnya nggak ngawur, nggak marah bakar rumah segala macam ya enggak, lempar piring ya enggak lah, paling yang ngomel-ngomel ya gitu ya. Siapa tahu, jangan sembarangan ya, siapa tahu dia sotapanah. Ya kan? Atau sekadagami. Tapi belum anagami. Masih bisa serakah enggak orang suci? Bisa. Tapi dia nggak pelit. Tapi dia masih melekat sedikit. Ya, dikit aja tapi gitu ya. Lebih banyak cincainya sama orang ya. Nah, itu. Jadi nomor 4 arhata ini yang potong semua belenggu. PR-nya tinggal 5 belenggu tadi ya. 5-5-nya nafsu pada alam rupa, nafsu alam tanpa rupa, potong. Kesombongan, keangkuhan, mana dipotong. Jadi orang suci masih bisa sombong, sangat bisa Bapak Ibu. Orang suci malah cenderung sombong Bapak Ibu. Anehnya begitu. Bukan sombong yang kampungan, bukan kampungan ya, salah kampungan, orang kampung aja nggak sombong gitu ya. jadi sombong yang norak gitu loh. Sombong norak, pamer harta, flexing ya, makan apa aja pamer, pakai baju apa aja pamer. Nah itu mah cupu. Ya, orang suci sombongnya beda. Sombongnya orang suci itu kayak arogan gitu, kayak sedikit angkuh, jutek-jutek angkuh begitu. Karena mereka tahu this is not my level. Itu bukan level gua. Ada misalnya biku ya, mungkin dia suci ya, aku I don't know ya. Tapi kadang-kadang kita jangan menjudge dia ya. Kok bikunya kurang ramah sedikit gitu ya, agak cuek dikit. Tapi ya nggak jahat enggak. Ini kok Bante kok harusnya kalau saya sapa harusnya, hai good morning, aku suka gitu ya. Ya tidak semua Bante punya sifat seperti itu gitu ya. Jangan menentukan kriteria suci bangga suci berdasarkan pikiran kita sendiri atau maunya kita sendiri. Patokan pada ini. Mungkin beliau seorang anagami loh. Kita nggak tahu loh. Tapi kok jutek begitu? Ya memang sifat luarnya seperti itu, tapi dalamnya bersih sebetulnya dia. Ya. Tapi dia merasa kok nggak mau gaul ngobrol lama sama kita. Saya ini kalau ngobrol bisa berjam-jam sama orang-orang itu, ya sama-sama orang awam ngobrolnya alor ngidul, bisa seharian 2 tahan. Tapi kalau mereka lihat, aduh ini nggak level, cenderung diam. Nah, Buddha pun ketika di zaman Buddha hidup, cenderung diam. Buddha mengatakan, kalian murid-murid saya, termasuk beliau juga ya, ada 2 pilihan dalam hal ngomong. Ya, kalau omongan kita itu ada gunanya, membawa kebaikan, kedamaian, ya, peliburan, keramahan, oke, bicaralah. Tapi kalau tidak ada hubungan semua, diam. Itu namanya tunhi bawa, noble silent. Dia silent, tapi dia noble. Dia diam, sunyi, tutup mulut, tapi dia suci. Ya, sunyi suci, tunhi bawa. Diam, silent is golden itu seperti dia. Diam, tapi dalamnya bersih. Nah itu tunhi bawa. Nah kita kadang-kadang latihan dalam retret, latihan tunhi bawa, latihan jadi diam, latihan diam gitu ya. Nggak ngomong ini ya. Tapi pikiran mesti ngomong mana-mana. Nahan jadinya kan. Ini mau dia pikiran ngomong terus, tapi tidak boleh ngomong dilihat mulut. Jadi nahan. Seperti mau melediak begitu kan. Nanti selesai retret langsung hore gitu ya. Seperti terbebas dari neraka begitu. Padahal harusnya kalau selesai retret harusnya ya horenya nggak begitulah.
Harus ada kayak sendu-sendu dikit. Oh, selesai juga ya. Petualangan hebat kita selesai juga. Oh, bisa diperpanjang nggak retretnya? Oh, tidak. 10 hari udah muak. Kalau mau ikut retret sama saya 10 harian, nanti bulan Juli tahun depan ya, di Jana Grove, di tempat Acam Bram. Setiap tahun kita bawa rombongan kontingen dari Indonesia. Retret di sana 9 hari aja. Kenapa 9 hari Acan? Saya biasakan 10 hari untuk orang Indonesia, diskon 1 hari, 9 hari. Biar nyaman ya, 7 hari tambah Sabtu Minggu 9 hari. Ya biar cutinya cuma 5 hari. Ya, skillful ya, 9 hari. Oke. Jadi tadi itu misi bisa sombong kecuali Araha. Araha nggak bisa sombong. Ya, karena sudah kosong dirinya. Ya, masih ada keresahan. Udaca nomor 9, belenggu ke-10 paling alot adalah Awija. Keliru tahuan, ketidaktahuan. Ya, tahu tapi keliru. Para anagami masih bisa keliru dikit. Masih ada belum tahunya. Apa yang keliru dari mereka? Konsep egonya masih ada dikit, masih belum zero ego. Ya. Nah, kemudian masalah kelahiran ulang. Indikator kesucian itu seperti contohnya adalah kriteria lain adalah kelahiran ulang. Kalau Sotapanna itu paling banyak lahir mati lagi 7 kali. 7 kali mati maksimum di alam manusia sebagai manusia atau sebagai dewa, ya. Tapi tidak akan jatuh lagi ke alam penderitaan, aman. Kalau Sakadagami maksimum 1 kali lagi lahir di alam manusia atau dewa. Kalau Anagami namanya anagami yang tak kembali, ya. Kalau Sakadagami tadi yang sekali kembali, Sotapati yang masuk arus, Arhata yang layak. Itu artinya. Arti harfiahnya. Yang layak tuh the worthy one, yang berharga. Bahasa Tibetnya Rinpoche. Nah, semacam itu. Ya, Rinpoche artinya yang berharga, yang layak. Sama dan Arha artinya ya yang layak. Nah, kalau yang layak itu tidak lagi lahir di rahim manapun. Seperti itu. Ya. Oh, para anagami sebetulnya lahir lagi tidak? Ya, mereka lahir lagi tapi 1 kali di alam Brahma. Bukan alam dewa biasa. Alam Brahma Sudawasa, kediaman murni. Terus di sana sampai kapan? Mungkin berkalpa-kalpa miliaran tahun, bisa cepat, bisa lambat. Tergantung upaya mereka di sana. Kalau mereka nyantai-nyantai, santai tapi santuy begitu, ya mungkin 1 juta tahun kemudian atau 1 miliar tahun kemudian menjadi Buddha di alam sono. Ya, itu parkiran terakhir sebelum menjadi Buddha. Bisa 1 juta, 1 miliar tahun, yes. Tapi kalau mereka Cayo Sampadeta, ya, mengerahkan sangkara, ya, abhisangkara itu artinya pengerahan tingkat tinggi. Nah, itu bisa menjadi Buddha, Araha dalam 1, 2, 3 hari tahun Brahma. Gak masalah ya. Cepat, bisa santuy, bisa lambat tergantung mereka sendiri. Tapi hidupnya no problem. Udah santuy banget itu. Ya. Oke, kenapa saya nggak jelaskan 1, 2, 3? Nanti saya detailkan di Sotapanna. Cita-cita Sotapanna, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua punya aspirasi atau cita-cita, ya, tekad untuk menjadi Sotapanna in this very life, dalam kehidupan ini juga. Bahasa palingnya itu ditewadame, in this very life, dalam kehidupan ini juga. Sotapanna ditewadame. Ya. Nah, kenapa perlu punya cita-cita Sotapanna? Karena ini memberikan suatu rasa punya arah. Direction itu arah, pengarahan. Direktur adalah orang yang memberi arahan. Ya, direksi, direktur gitu ya. Direction itu adalah arah. Jadi tadi tahu harus ke kanan, bukan ke kiri. Ke kiri ke Madagaskar. I like the move it. Ya, atau I like move it sampai ke Afrika. Nggak jelas itu. Ya kan? Atau ke utara sampai ke kutub utara mungkin, ke selatan sampai Antartika kutub selatan mungkin, ya, ke kanan sampai ke India. Ya kan? Siapa yang sudah pernah ke India angkat tangan? Ziarah suci. Aduh, survei dulu, survei nih. Penting nih. Siapa pernah ke India? 1, 2, 3, 4, ya, cuma 4, 5. Kamu pernah ya? Sama siapa? Sama you, sama me, oh, sama pi. Ya, cingli juga. Ya. 5 di antara 300, cuma 5. 295, tepuk tangan. Kenapa? Bisa saya prospek.
Hipasiko kan punya apa ini? Tour operator ke India, ya kan? Kita nanti lagi buka tour namanya itu Budayatra. Saya kasih merek Budayatra, yaitu Dhammayatra ya, tapi merek kita Budayatra, Journey of the Buddha gitu ya. Kita mau napak tilas perjalanan Buddha di India. Nanti berangkatnya Lebaran bulan April, Bapak Ibu. Ya, catat tanggal begini ya. Daftarnya mulai kapan? Mulai hari ini, sekarang juga, very now, boleh daftar. Kan Romo lagi cerawah. Ya, yang terima daftaran kan bukan saya. Ada Cindy ya. Ini dia mau daftar ya. Cindy, ada Sasa ya, bisa. Ya, jadi kita mau pergi 12 hari. Itu Bapak Ibu, promosi dulu. Biaya berapa? 35 juta. Kok mahal? Mau lebih mahal? 41 juta. Kok bisa? Sekamar sendirian 41. Sekamar berdua 35. Anak-anak diskon 3 juta. Kenapa? Extra bed. Bukan makannya sedikit, anak-anak makan lebih banyak daripada kamu. Ya kan? Apalagi anaknya kamu banyak banget makannya. Malah harus dicas 2 kali itu, porsinya double itu. Ya. Tapi kenapa mahal? Karena kita juga mengunjungi Maharashtra, India Tengah. Itu tempat Ajanta dan Ellora, tempat masterpiece Buddhist art ya, yang paling bagus di planet bumi. Lebih bagus mana sama Borobudur? Borobudur 9, Ajanta Ellora 9,5, 10 Nirwana. Gitu ya, mas, seperti itu, bagus sekali. Ada 62 gua wihara Buddha. Ada juga Hindunya, ada Jainnya sebelahan gitu. Tapi bagus man, ukir-ukiran tertua di dunia ada di situ semuanya. Sudah 14 abad umurnya. Ya, wonderful. Mas visit. Sayangnya banyak tour operator ke India, Dhammayatra, Budayatra itu tidak mengenal tempat itu. Nah, kita bawa ke situ, itu jadi harganya lebih mahal 7 juta. Tapi pengalamannya wow. Ya kalau tanpa itu ya di diskon 7 juta jadi 28 jutaan. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Nah, jadi punya arah gitu ya ke India tadi, bukan ke Madagaskar. Ya, kemudian cita-cita Sotapana ini tuh realistik kok Bapak Ibu, achievable, bisa dicapai oleh Anda, oleh saya, kita semua di kehidupan ini juga. Jangan tunda kehidupan mendatang. Belum tentu kita jadi umat Buddha lagi. Ada jaminan loh, kecuali Anda sudah Sotapana. Kecuali Anda Buddhis yang rada-rada fundamentalis, maunya kukuh dalam hal Buddhism, mungkin bisa ketemu jalan Dhamma lagi. Mungkin, semoga. Tapi mumpung Anda punya kesadaran bahwa I am a Buddhist, why not I aspire to be a Sotapana in this very life. Tepuk tangan dong. Karena ini memungkinkan banget, bukan pungguk merindukan bulan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Kalau Anda bisa, saya juga bisa. Iya kan? Jangan, wah ini hanya untuk para biku. No. Perumah tangga, upasaka, upasika, gehapati, gehapatani. Ya, di zaman Buddha banyak sekali, ribuan tidak terhitung yang menjadi Sotapana. Bukan samana, bukan petapa, bukan biku, bukan bikuni, tapi perumah tangga, anatapindika, asapasi, hartawati wisaka gitu ya. Banyak ya, banyak sekali macam-macam. Ya, jadi itu mereka teladan-teladan kita. Dan kemudian kalau Anda punya cita-cita ini, ya ini santailah. Sebagai businessman saya bilang nothing tulus. Nggak ada ruginya. Saya tidak men-set goal saya akan mencapai nirwana. Kepengen tentu saja nibbana sapacayo hotu ya. Semoga menjadi pendukung untuk menuju nibbana. Pengen gitu. Tapi itu agak ngawang-ngawang sebetulnya. Ya, latihannya banyak banget gitu, 10 belenggu. Minimal saya latihan memotong 3 belenggu dulu. Itu lebih realistis. Kalau 3 belenggu sudah bisa, tentu belenggu 4, 5 saya lemahkan. Saya potong. 6, 7, 8, 10 semua akhirnya saya potong. Tapi one step at a time. Sekarang step 1 dulu. Ya, Anda main game itu, main ular tangga, putar dulu dadunya. Maksimum dadu angka berapa sih? Satu kotak rumah tangga, luar tangga itu berapa kotak? 100 kira-kira ya. Anda bisa nggak muter dadu, maksimum 6, bilang, Kamehameha, muncul 50, muncul 99, muncul 100. Nggak bisa lah. Munculnya paling 1 atau 5, 6, 7 itu nggak bisa Bapak Ibu.
Mau doa, mau pakai keng apapun, darahnya apapun nggak bisa. Dadu tiba-tiba muncul 9, nggak bisa lah. Salah baca itu, curang. Itu korupsi, lompatin langsung. Masuk lagi ke WC, lompatin nyampe sini gitu. Iya kan? Yang realistis lah. Ada mau jadi araha, boleh, tentu saja harus satu, tapi realistis. Ini dulu. Ya, nanti tulus. Ini adalah stasiun terdekat dalam hidup ini dan merupakan buah terbaik. Dikatakan dengan kekuasaan tunggal di bumi atau dengan pergi ke surga, dengan kekuasaan seluruh alam, buah sotapana, ya, yang masuk arus adalah is the best, ya, dalam Dhamma pada 178. Ya, ada dua jalur menuju sotapana, Bapak Ibu. Anda suka yang mana, ya? Jalur sada atau jalur dhamma? Saya suka yang paling mudah dan cepat dong, Romo. Of course, Anda orang Cingli. Tapi gini dulu, ya. Jadi gini, jalur sada itu jalur keyakinan. Kita umat Buddha yang punya sada mantap, ya, tidak tergoyahkan, itu nama umat Buddha jalur sada. Tapi kalau jalur dhamma itu yang mengandalkan tanya, kebijaksanaan, suka belajar, suka rajin meditasi, gitu ya. Nah, kalau sada, jalurnya rajin baca king, rajin baca parita, tapi meditasi nggak bisa. Rajin baksos biasanya. Nah, sada itu praktek lainnya adalah yakin dengan saya memberi baksos, ini pahalanya banyak. Nah, itu jalur sada. Kalau jalur dhamma, jalur panya lebih memikirkan analisis, telaah. Cenderung negatifnya banyak teori, tapi actionnya kurang. Diajak baksos susah. Tapi kalau lomba balapan menuju sotapana cepat mana? Tergantung juga sadanya sekuat apa atau panyanya sekuat mana. Tergantung, ya Bapak Ibu ya. Tapi dua-duanya, dua jalur ini bisa sama-sama menjadi sotapana. Ya. Kemudian ini adalah 3 belenggu yang dipatahkan menjadi sotapana. Nah, ini nanti ya. Satu sudah bilang tadi ya, memutus 3 belenggu, kemudian dia mapan stabil ya, dengan jatuh lagi, dan Buddha menjamin, kasih garansi, para sotapana pasti melaju menuju kecerahan sempurna. Pasti, karena maksimum 7 kali lagi mati hidup. Jadi, tapi memang pasti, tapi lama, bisa 1 tahun, bisa 1 triliun tahun, tergantung cayo samadhita masing-masing. Ya, seperti itu ya. Ini suta-sutanya nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya rujuk semua dari suta, bukan ajaran saya tapi ajaran Buddha. Ya, saya cuma penerjemah aja. Nah, 3 belenggu kita perdalam ya. Nomor 1, nggak usah buru-buru mikirin jadi masuk nirwana dulu ya. Ini dulu ya. Nomor 1, belenggu pertama adalah Sakaya Diti. Ini saya terjemahkannya hati-hati banget Bapak Ibu. Diti itu pandangan. Sakaya, susah nih ya. Itu jadi kayak kaya tuh semacam gugus, sosok, diri gitu, kumpulan gitu, tubuh. Ya, sa itu bisa berarti sati ada, ya, atau ada se itu bisa berarti sa, bisa berarti ada, bisa berarti sendiri juga dari sacita. Ya, sakaya diti itu pandangan bahwa diri itu ada. Nah, selama Anda merasa bahwa aku ini ada, kuat, kental, solid, berlangsung terus, Anda belum sotapana. Ya, itu warningnya. Jadi sotapana berarti orang yang dirinya, egonya sudah 0, sudah 0, belum, sudah pupus di level pandangan. Kalau yang sudah 0 ego, cuma para arahanta. Ya, jelas ya. Jadi PR-nya masih ada, harus berlatih. Seka Arya Pugala, harus latihan lagi. Tapi lumayan, pandangan sesatnya sudah nggak ada. Pandangan tentang ego sudah nggak ada. Otomatis dalam perilaku moral sehari-hari, dia tidak egois. Dia mudah mengalah, dia cincayan, dia murah hati. Karena tidak ada yang layak dilekati. Ya, kalau istilahnya Buddha itu menganggap, misalnya apa ya, menganggap pikiran adalah aku punya pikiran dalam aku dalam pikiran. Nah, metriknya seperti itu. Agak pusing ya. Tapi intinya tidak egois lagi. Yang kedua adalah wicikica, belenggu keraguan. Masih punya keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Anda belum sotapana. Biarpun Anda sudah tisarana, Pancasila, tapi masih ada keyakinan yang agak kurang mantap,
belum 100%, itu Anda belum sotapana. Jadi harus fanatik dong. Kalau pakai istilah fanatik kelihatannya negatif ya. Harus kukuh sadanya, kuat sadanya, tapi pikiran tetap terbuka karena Anda belum sempurna. Ya. Yang ketiga, ini lebih sulit lagi. Makin ke bawah makin sulit ya Bapak Ibu ya. Belenggunya adalah kemelekatan laku kebiasaan. Mohon izin minum dulu. Silabata paramasa. Ini sering diterjemahkan salah dengan menjadi melekat pada upacara dan ritual. Padahal bukan itu. Sila bata, sila wata, sila bata, salah. Sila itu artinya adalah kelakuan. Sila secara positif artinya moralitas. Tapi sila itu sama. Kamu tuh silanya bagaimana sih gitu loh. Maksud sila itu kelakuanmu gimana sih gitu loh. Susila artinya adalah kelakuan yang yang cami, caputo, ya, yang bagus. Jadi perilaku atau kelakuan yang baik. Kelakuan baik, nah itu susila, ya. Bata, wata itu adalah kebiasaan, pengulangan. Kalau secara ibadah ya ritual, upacara, kebaktian, itu wata seperti ini. Tapi tidak berarti sotapana adalah melekat pada kebaktian. Bukan. Anda melekat pada kebaktian juga salah sih. Tapi kalau tidak kebaktian juga salah. Nah, ngerti kan? Itu menyayangi kebaktian bagus, tapi merindukan kebaktian juga bukan sotapana. Nah, gimana sih maksudnya? Biar tidak salah ya, ini direkam ya. Kalau saya kasih penjelasan salah, nanti karma burunya buat saya, bukan buat Anda. Ya, jadi maksudnya begini. Melekat pada kebiasaan. Melekat itu apa? Arti kata paramasa atau upadana, kemelekatan, kerekatan, attachment, ya. Itu adalah kalau ada, gua bisa nikmati, bisa pakai, gitulah. Tapi kalau nggak ada, nggak gua kangeni, nggak gua nafsui, nggak bikin gua menderita. Ya. Jadi itu, kemelekatan adalah sesuatu yang kalau tidak ada membuat kita menderita. Itu kemelekatan. Anda suka main game misalnya. Kalau pas main game ya silahkan, enjoy aja. Tapi main gamenya kemudian nggak bisa lagi, udah 1 jam, berhenti. Anda menjadi jengkel, Anda menjadi nangis, Anda menjadi marah. Artinya Anda melekat pada game. Anda kehilangan dompet, kehilangan HP. Ya pasti kaget, aduh HP ku hilang, wajar. Tapi seorang sotapana bisa dengan cepat, ya sudah, HP pun akan berlalu. Ini bukan HP ku, ya. Jangan menganggap HP adalah aku punya HP di dalam aku di dalam HP. Itu bukan sotapana. Jadi ya sudah, HP hilang bagaimana? Dicari sebisanya, kalau nggak ketemu, beli lagi. Kalau nggak punya duit, minta lagi. Pak, minta HP, Pak. Ya iyalah. Ya begitu. Jadi kalau tidak ada, jangan menderita lama-lama. Tapi masih bisa menderita nggak? Kadang-kadang kaget bisa menderita ya. Aduh, dataku, HP mah nggak masalah, 5 juta, 10 juta, oke. Tapi datanya, aduh, teman-teman hilang. Wajar. Tapi jangan lama-lama. Sebagai sotapana, masih bisa sedikit rasa, aduh kecewa, aduh sedikit. Tapi langsung dalam hitungan berapa menit atau berapa jam langsung, udah pusing cincai. Ya sudah, tidak apa-apa. Malah mungkin bisa mendoakan, semoga yang menemukan atau mencurinya tidak aku anggap mencuri. Kalau tak anggap mencuri, nanti kan dia jadi karma buruk. Biarlah jadi berkah bagi dia. Anggap aja donasi dari saya, anonim donation, nyumbang HP kepada pencuri anonim juga. Ini bukan pencuri, mau kita donasikan, berarti penerima kebaikan. Santai, ya. Nah seperti itu. Jadi sila bata paramasa ini juga kepercayaan adanya bisa kesucian berkat perilaku dan ritual belaka. Itu maksudnya. Anda kalau kebaktian gini, merasa saya sudah kebaktian 52 kali dalam seminggu, berarti saya bisa suci. Nah itu Anda melekat, Anda error pandangannya, pasti nggak bisa jadi sotapana. Jadi masuk Romo kalau kebaktian begini 52 kali seminggu atau 100 kali seminggu nggak bisa sotapana. Gak ada hubungannya dengan itu. Tapi gak ada gunanya ke wihara. Oh ya bukan begitu juga.
Datang ngewihara hari ini, ketemu Handaka, diajarin cara menjadi Sotapana. Aho Sukang, tepuk tangan. Tempat belajarnya dari sini. Kembali ke rumah, kembali masing-masing, perilakunya bagaimana, latihannya bagaimana. Ya, percaya jalan pintas keselamatan. No way, no shortcut to heaven, no shortcut apalagi ke nirwana. No way. Harus jalannya terus. Ya, selangkah demi selangkah. Sifat Sotapana, ini penting ya. Kalau Anda belum Sotapana, minimal Anda contoh sifat-sifatnya deh. Sifatnya, ya ada 4 sifat Sotapana. 1, punya sada, kemantapan bukan ngawur-ngawuran, bukan kemantapan buta terhadap Buddha. Kemantapan jernih, melek, eling, ya, namanya aweca pasada, ya. Namanya artinya tuh kemantapan yang jernih, yang bening, gitu ya. Jadi bukan ngawur-ngawuran, bukan membuta. Nah, buta itu kan butak gitu ya, nggak kelihatan, tapi jernih. Jadi kata memang ehipasiko, melihat sesuatu itu apa adanya. Wow, Buddha Dhamma Sangha memang wow gitu ya, sudah ngerti, paham, menembusi. Pernah dipraktekkan langsung, oh praktek dana ini, wah membuahkan kebahagiaan, baik bagi aku, baik bagi mereka, baik bagi semuanya, all is well, wow, itu menjadi jernih, jadi mantap. Bukan kepercayaan membuta, bukan blind faith. Ya, ada istilah khusus loh ya. Ya, kemantapan jernih. 1, 2, 3, Buddha Dhamma Sangha. 4, punya sila yang dipuji para suciwan, para bijaksanawan. Di suta lain, Tapati Sutta, sama 1, 2, 3-nya, 4-nya beda versi. Yaitu punya caga yang mantap. Caga itu dana, kemurahan hati. Jadi silanya terpuji, kemurahan hatinya, wow, ya mantap. Jadi sangat murah hati Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam hal murah hati, Buddha mengajarkan ada 5 jenis macarya, 5 kepelitan, yaitu terutama para biku ya, tapi rumah tangga juga suka gitu. Pelit terhadap tempat tinggal atau wihara atau rumah, pelit terhadap keluarga, terhadap perolehan yang dibawa pulang hasil dari pindah acara, martabat, status, pangkat, dan kelima, dhamma. Yang paling parah adalah kepelitan terhadap dhamma. Dhamma itu kelihatan paling murah, paling gratis. No way Bapak Ibu. Yang paling berharga, there is nothing more precious than dharma. Kalau kita pelit terhadap yang paling precious itu, artinya kita paling jahat. Sebaliknya, ya, karena berharga gitu ya, dapatnya sulit banget. Kalau kita mampu melepas yang berharga ini, mampu melepas diamond ini, ratana ini, berbagi ratana ini semuanya, itu juga pelepasan yang paling tinggi. Itu Anda bisa ngelepas 1 juta rupiah, itu mudah. Anda melepas cincin berlian Anda mungkin harganya 100 juta, wow berat. Anda melepaskan, membagikan, bukan melepas ngawur gitu ya, bukan membuang ya, bisa berbagi dharma yang tak ternilai dengan uang ini harganya, wow. Ya toh, itu pelepasan dhamma danang, sabe damang, dhamma danang jinati, adalah bentuk dana yang tertinggi. Nah makanya nanti sebelum pulang, Handaka selalu bawakan buku-buku dhamma gratis buat Bapak Ibu semua. Tidak usah saya suruh, kalau kata gratis pasti tepuk tangan. Macam mana ini? Emang Romo nyetanya nggak bayar? Ya bayarlah. Saya cetak di Gramedia, the best ya. Tapi yang bayar dari mana duitnya? Ya dari kemurahan hati. Nyumbangnya gimana? Hari ini nyumbangnya ke wihara aja. Nggak usah nyumbang ehipasiko. Ya, itu buku-buku sudah disumbang orang lain, umat lain. Jadi bisa gratis hari ini. Kalau mau baca buku tertarik untuk nyumbang, ya nanti tinggal kontak ehipasiko, cari di internet banyak lah rekeningnya ya, gampang. Nah, itu jadi kalau Buddha memberi warning, kalau tidak bisa menanggalkan 5 kepelitan ini, jangan harap bisa menjadi Sotapana. Jadi salah satu ciri Sotapana yang sering diulang-ulang adalah sangat amat sungguh murah hati. Jadi cincai banget. Kenapa sih murah hati itu penting banget? Karena bentuk yang paling kasat mata, kasat pikiran dari kemelekatan adalah kepelitan. Bentuk ego yang paling kasat adalah ego terhadap kepemilikan. Tadi itu orang mau minta sesuatu nggak boleh karena merekat pada ego. Nah itu test case-nya di situ. Sotapana adalah orang yang egonya sudah tipis, belum 0.
Ya, 1 sampai 10, egonya Sotapana itu sudah berkurang, mungkin sudah level 4 atau 3 begitu ya. Sakadagami level 2, Anagami level 1. Level Gami sudah 0 juga. Anagami sudah nggak pelit sama sekali. Ya sudah 0 0 0 gitu sama arahat. Ya, jadi sudah dari 1 sampai 10 ya. Kedermawanan Sotapana ini atau egonya sudah sampai level 3. Very good ya. Kalau ketemu orang semacam ini senang enggak? Rajin mentraktir, senang memberi, cincai terhadap opini. Enggak cuma cincai terhadap uang atau makanan, pendapat pun harus cincai lah, udahlah, lu bener gak apa-apa lah. Tidak harus gua terus yang benar. Semua baiklah, udahlah. Enggak mau tengkar. Ya. Nah, 5 faktor untuk latihan Sotapana. Buddha mengatakan ya dalam sutta-sutta itu ya, nomor 1, Sapurisa Samveso, bergaul dengan Sapurisa, orang yang bagus, yang baik, seperti you and me, ya kan? Nah seperti ini, rajin ke wihara ini termasuk salah satu faktor untuk mendukung Sotapana. Buaya, jelas. Kenapa? Di sini kumpulnya sama orang baik, minimal kelihatan baik lah. Saya nggak tahu, saya nggak bisa baca pikiran orang. Siapa tahu kesini mau gelagat lain, I don't know, karma masing-masing lah. Kedua, ya ini mendengarkan sadama. Tadi Sapurisa itu orang baik, ya orang sejati gitu ya, orang benar. Mendengarkan dhamma yang benar, sadama. Mendengarkan sadama, dhamma sejati, dhamma yang benar. Karena dhamma itu artinya ajaran. Bisa ajaran sesat, mica dhamma, ajaran keliru, ajaran salah, ya. Sama dhamma atau singkatnya sadama, ajaran yang benar, ajaran sejati. Ya, jadi ada dhamma keliru loh, banyak. Tapi agama Buddha juga bisa. Bungkusnya agama Buddha yang ngomong mungkin seorang biksu atau romo, ya, tetapi dhammanya salah. Mungkin tidak menyesatkan secara sengaja, tetapi memang salah pengetahuan, salah penyampaian mungkin. Semoga bukan saya gitu ya. Nah, ketiga, Yoniso Manasikaro. Ini satu kalimat latihan untuk selalu merenung bijak, merenung mendalam, ke dalam. Ya, itu satu bentuk latihan yang ribuan kali muncul dalam sutta-sutta, tetapi tidak populer di Indonesia. Tadi populer cuma kita meditasi, samadhi, sati, begitu ya. Tapi tidak kalah penting adalah Yoniso Manasikara. Artinya apa? Yoniso itu artinya adalah menuju rahim. Rahim. Kita berasal dari rahim, origin from the womb, ya. Manasikaro itu membuat pikiran. Mana itu pikiran, karo itu membuat. Membuat pikir itu memikirkan, memikiri, merenungi. Jadi perenungan, merenungi menuju ke dalam. Yang paling dalam itu paling origin, asal muasalnya itu dari rahim. Itu bahasa kiasan, ya. Jadi merenungi ke arah rahim itu loh. Dari mana aku berasal? Oh, nomor 1 pasti ingat rahim mama, gitu ya. Makanya uhau sama mama, uhau sama papa. Ajaran utama Buddha selalu bermula dari situ untuk penghormatan. Hormat nomor 1 pada mama, nomor 2 papa, nomor 3 baru suci, wana, petapa lah, Buddha lah gitu, ya. Seperti itu. Jadi ke rahim dulu, ya. Yoniso Manasikara dan lain-lain. 4, berlatih dhamma sesuai dhamma. Karena banyak yang berlatih dhamma tapi bukan sadama sejati tadi, akhirnya keliru. Ya, jadi berlatih dhamma sesuai dhamma. Dhamma anudhamma pati-pati. Ya, keren ini ya bahasanya ya. 4, itu logonya Fantastic Four. Kemudian 5 rintangan. Untuk menuju ke India tadi itu banyak rintangannya, ada 5. Ini pancaniwarana secara sekilas saja seperti biasa. Ya, nomor 1 itu ibaratnya es cendol itu Bapak Ibu. Es cendol itu harusnya esnya bening, ya air bening begitu. Tapi itu air berwarna, colorful, itu ibaratnya nafsu. Loba masuk di situ. Nomor 2 itu airnya mendidih. Ini cendol panas, ya, cendol anget, cendol panas mendidih. Air mendidih ibaratnya loba, dosa. Dosa itu niat buruk, ya. Ya pada tadi itu. Jadi kita terus panas, hot, marah gitu ya. Itu rintangan, serakah, marah tadi ya. Nomor 3 ini airnya itu bercendol, berganggang atau bercendol. Cendol itu adalah lambang dari tinamida, malas dan lesu.
malas dan lesu. Ya. Nomor 3 adalah teradu-adu terus, disetir terus ya. Itu lambang dari resah dan sesal. Resah itu akan masa depan, future, sesal itu akan past time, masa lampau. Jadi pikiran kita selalu terbang ke depan, takut, cemas sama depan, dan juga mungkin menyesali, kecewa dengan yang sudah berlalu. Ini rintangan batin, selalu past, present, future, past, present, future. Padahal umat Buddha yang benar latihan meditasinya terlatih, selalu hidup saat ini, di sini, here and now. Sekali-kali keceret, ketarik ke depan belakang, oke, wajar lah. Tapi usahakan jangan 50 ke belakang, 50 ke depan, 50-50 Romo. Ya, kininya kapan? Di Tewadame, in this very now-nya kapan? 0%. Wah, cilaka dah nih. Ya kan? Ya minimal berapa? Ya minimal ya mungkin 20, 40, 20. Mayoritas di 40 masa kini. Ya, itu oke. Kalau latihan meditasi bagus lagi, 10, 80, 10. Ya, cepet gitu ya, kira-kira gitu. Anda manusia masa lampau, manusia masa kini, atau manusia masa depan. Umat Buddha harusnya menjadi manusia masa kini, here and now. Tepuk tangan. Jadi nggak usah resah sama yang belum datang, nggak usah nyesel lagi berkepanjangan. Penyesalan cukup ketika salah, selesaikan. Ya, what is done is done. Ya dikoreksi, tapi bersumpah bertekad tidak mengulangi lagi, selesai, nggak usah ada penyesalan lagi. Ampuni, sayangi, kasihani dirimu sendiri. Ya. 5, air keruh, ragu, wicikica, karena ketidaktahuan tadi itu. Nah, ini adalah 5 rintangan Bapak Ibu ya. Malas, lesu, yang paling sehari-hari Anda dominan di mana? Di checklist sendiri. Saya sih kebanyakan Bapak Ibu, saya kebanyakan di nomor 5. Memang betul, nomor 5 kadang-kadang bikin keyakinannya bisa goyah-goyah terhadap apapun. Bukan hanya soal agama ya, tapi apapun. Kadang kita paling, ragu mau apa, ragu gitu ya. Padahal saya sudah mantap begini ya, tapi jujur aja, kemantapan saya kadang-kadang belum 100%. Bisa aja 99. 1% kemana dia, kadang bingung. It's okay lah. Ya. Sotapanna sifatnya tidak mungkin melakukan 6 perbuatan ini. Melakukan garuka kama. 1-5 itu melakukan akusala garuka kama. Ya, perbuatan karma ya buruk yang berat. 1, membunuh ibu. 2, membunuh ayah. 3, membunuh araha. 4, meneteskan darah dengan niat buruk pada seorang Buddha. Gampangnya melukai Buddha. Nomor 5, memecah sangga. Nomor 6, tidak mungkin Sotapanna menganut guru selain Buddha. Hehehe, pikir sendiri. Ngerti ya? Nih, di dalam Bahu Datuka Sutta, bahwa itu Majjhima Nikaya 1-1 lah. Tidaklah mungkin, tak ada peluang orang yang punya pandangan benar akan menganut guru lain. Kok itu bisa pindah agama? Ya karena pandangannya belum benar. Selesai. Ya kan? Seluk-beluk endingnya Sotapanna. Sotapanna masih bisa menikah nggak Romo? Bisa nggak? Bisa berkeluarga, punya anak, menikah, berhubungan macam-macam bisa. Bisa bisnis nggak? Bisa, tapi jujur tidak melanggar moral, sama jiwa, penghidupan benar. Ya bisa bekerja. Kalau level 3 itu sakadagami. Anagami. Level 3 anagami bisa dagang enggak? Anagami sulit dagang Bapak Ibu. Dia sudah tidak punya interest untuk mendapatkan apa, cuan apa, sudah nggak interest. Anagami. Jadi sulit dong kalau kita para pedagang menjadi anagami malah sial loh jadinya. Memang kalau dari kacamata pedagang sial loh jadi anagami. Udah nggak berniat dagang lagi, nggak mau bisnis apapun lagi. Ya jangan pakai kacamata pedagang dong. Mana lebih penting, duit atau dharma? Dharma kan katanya kan. Anda kepengen jadi orang paling kaya di dunia seperti pemilik Amazon, Jeff Bezos, yang kikir dan pelit dan barusan cerai sama istrinya itu, dimusuhin sama karyawannya, orang terkaya di dunia loh. Atau menjadi Buddha yang tidak punya apa-apa, punya 1 jubah, 1 mangkok aja, makan aja, pemberian kasihan orang lain. Pilih jadi Buddha atau Jeff Bezos?
Amazon atau India? Nanti saya buka tur ke Amazon. Teman saya kerja di Amazon. Ada satu anak kerja di Amazon 25 tahun, gajinya 300 juta. Programmer di platform e-commerce-nya Amazon itu. Orang Indonesia. Ya. Ya, lanjut ya. Tapi Sotapanna itu bisa menikmati tanpa melekati. Udah tipis kemelekatannya. Belum zero, masih ada dikit. Bisa sedikit tamak, sedikit marah, bisa sedih, bisa menangis. Yes, manusiawi dong. Iya, contohnya Bhante Ananda, Ayasma Ananda ini ketika Buddha meninggal dunia, nangis nggak? Nangis. Tapi ya terkendali lah. Nangis di itu berapa 1 jam kemudian sudah keluar lagi. Masih bisa. Anathapindika Sotapanna, ketika putranya meninggal dunia duluan, menangis nggak? Sebagai ayah, menangis. Padahal beliau Sotapanna. Ya, rendah hati, tidak egois, tekun, tenang, santai, santuy, ya, bebas 5 rintangan. Nah ini kabar baik bagi orang yang tidak suka lewat jana. Sotapanna tidak harus lewat jana. Ada dalam Anguttara Nikaya, ya. Jadi Anda kalau tidak ahli jana atau mau masuk jana meditasi nggak sampai-sampai, jangan berkecil hati, masih bisa jadi Sotapanna. Sotapanna tidak perlu guru lagi. Tapi berguru boleh supaya lebih cepat. Tapi kalau tidak berguru, tidak ketemu Bante, tidak ketemu buku, tidak ketemu biku, tidak belajar dari siapapun, tidak masalah. Karena cepat atau lambat dia akan mencapai kebudayaan. Ya, tadi punya sada yang mantap, jernih, sila terpuji, tidak pernah merugikan, cakda sangat pemurah, very generous, panyanya mampu melihat muncul dan berlalu menuju akhir duka sejati. Ya, jadi salah satu definisi panya atau kebijaksanaan dalam ajaran Buddha adalah mampu melihat anicca, mampu melihat upada titi bangga, muncul, berlangsung, berlalu. Kalau versi Hindunya itu Trimurti itu loh, ada dewanya, dewa pencipta, ya toh, apa dewa Brahma, kemudian dewa pemelihara, dewa Wisnu, terus dewa pengurai, ya, pemberlalu adalah dewa Siwa. Ya, nah itu sama, upada titi bangga, Trimurti. Ya, tentang itu. Orang bisa melihat dewa-dewa itu, nah, itu berarti orang bijaksana. Ya. Nah, Sotapanna dikatakan juga orang yang melek dhamma, Bapak Ibu. Melek dhamma. Dhamma yang sejati tadi itu, apapun yang bersifat muncul, semua itu bersifat berakhir. Yang kinci samudaya dhammang, sabangtang nirodha dhammang. Itu mampu melihat langsung. Dalam meditasi, dalam sehari-hari bisa. Dan juga tadi itu, inti dari semua jalannya adalah 4 kebenaran, suciwan, yaitu inilah sang jalannya 8 jalan yang benar-benar ini, pandangan benar, pernyataan benar, sampai pengheningan benar. Ya. Nah, kemudian ada yang mengkritik di dalam ajaran Buddha. Di zaman Buddha dulu pun ada yang mengkritik. Zaman sekarang pun kalau saya selesai sharing begini Bapak Ibu, ada merasa, nah, jadi Sotapanna itu kelihatannya nggak sulit-sulit amat ya. Semua orang bisa jadi Sotapanna. Oh iya. Siapa bilang sulit? Yang bilang sulit menjadi Sotapanna adalah guru-guru Anda. Siapapun itu. Dan Anda sendiri gawatnya percaya pada omongan dogma, doktrin, dicekokkan, diinjekkan oleh guru-guru Anda sejak kecil itu. Bahwa Sotapanna is impossible. Jadi orang suci itu bukan kita, harus jadi biku, bikuni. No. Itu sangat-sangat salah, sesat Bapak Ibu. Gitu. Oh kalau gitu gampang. Saya lebih suka mengatakan bahwa menjadi Sotapanna itu bukan gampang, tapi tidak sulit. Tidak sesulit yang dibayangkan. Ibu Bapak. Ya, kalau gitu semua bisa jadi Sotapanna. Saya kasih contoh kasus di zaman Buddha sendiri. Buddha dikomplain oleh para biku. Alkisah. Ada seorang bernama Saranani. Saranani ini orang suku Sakya juga. Ya, beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Bhagawa Buddha mengatakan bahwa Saranani adalah seorang Sotapanna loh. Padahal teman-teman tahu. Iya, teman-teman tahu. Para biku juga tahu, para perumah tangga juga tahu. Saranani ini bukan biku dia, perumah tangga gitu. Itu suka minum, suka mabuk,
selama hidupnya Bapak Ibu. Memang dia umat Buddha, rajin ke wihara Buddha, rajin murah hati menyumbang, tapi penyakitnya suka minum sampai mabuk. Agak selebor dikit. Ketika meninggal, Buddha bilang dia Sotapanna. Nah kan Kusumara komplain, kami latihan bertahun-tahun belum jadi apa-apa, kok tiba-tiba pemabuk ini Buddha katakan sebagai Sotapanna. Macam mana nih Bante? Ya, nah Buddha mengatakan, sudah dijelaskan macam-macam panjang lebar, Buddha bilang, saudara kalian Saranani ini jelang meninggal dunia sempat mengambil latihan atau sikang samadhi. Saya tuliskan itu, sikang samadhi. Biar nggak salah terjemahan saya, bisa di cross check. Tanya di kamus manapun, dicek sama orang-orang yang pintar bahasa Pali. Jadi mengambil atau melakukan, bertekad melakukan sika, latihan. Jadi tidak tahu, mungkin 1 hari, 2 hari, seminggu tidak disebutkan ya, sempat mengambil latihan dengan serius. Akhirnya berhasil tembus menjadi Sotapanna. Kalau gitu, kita semua hidup mabuk-mabukan nggak apa-apa Romo. Ya nggak gitu juga lah. Kalau orang pemabuk aja, latihan seminggu sebelum mati aja menjadi Sotapanna bisa. Apalagi Anda nggak suka minum. Anda ambil latihan mulai dari saat ini atau dari kemarin, bulan lalu, tahun lalu, sudah seumur hidup mungkin. Kalau sebelum mati nanti, Anda kalau jadi Sotapanna, kecil. Tepuk tangan buat kita semua. Ya toh, jadi nggak sulit-sulit amat. Apalagi latihan bertahun-tahun loh. Ya kan? Minimal ya mungkin sakadagami atau anagami, syukur-syukur tembus langsung araha. Wow, aku sukang. Buddha pernah berkata kepada Anathapindika, ya, ini gara-gara gini Bapak Ibu, ini sensitif. Saya terjemahkannya itu berbulan-bulan, koreksi sendiri terus. Ya, Buddha mengatakan waktu itu juragan kita ini Anathapindika, penyantun nomor 1 Buddha itu menjelang sakaratul maut ya, sudah sakit keras, kemudian dikunjungi oleh Biku Sariputta, Biku Ananda, ya oleh Buddha sempat kunjungin juga waktu itu, ya kan. Jadi beliau ini aneh, beliau ini Sotapanna sejak dulu sebetulnya, sejak awal-awal mengenal Buddha itu sudah jadi Sotapanna. Tapi tidak ada satu orang pun yang menyatakan Anathapindika adalah Sotapanna. Karena itu kan udahlah itu karma konsumsi masing-masing lah. Nggak elok diomongkan, nggak elok. Ya kan, nanti malah jadi egois gitu. Tapi anehnya, Tuan Anathapindika sendiri juga tidak nyadar bahwa dirinya Sotapanna. Jadi Sotapanna itu bisa tahu diri, sadar diri bahwa gua Sotapanna. Tapi ada juga kasus Sotapanna yang nggak tahu bahwa gua sebetulnya sudah Sotapanna. Menarik ya, ini penting. Sampai akhirnya sebelum meninggal dunia, Bante Sariputta dan di-approve oleh Buddha sendiri mengatakan seperti itu. Ya, dan saya bacakan ya. Siswa Suciwan yang meredakan 5 ancaman bahaya atau pelanggaran 5 sila ya, sudah nggak pernah langgar sila lagi dan memiliki 4 sifat kesucian yang masuk arus. Jadi itu ya, sada tak tergoyahkan pada Buddha Dhamma Sangha, dan juga sangat murah hati, sila terpuji. Dan kemudian dia ya, beliau ini jika mau ia bisa menyatakan kepada diri sendiri saja, menyelesaikan raka rahim hewan wilayah hantu dunia hilang, tujuan cerita kejatuhan. Aku adalah suciwan yang masuk arus. Sotapanno hamasmi. Tak akan mengalami kejatuhan, pasti menuju kecerahan sempurna. Wow, sombong kali. Susah ngomong sama lu. Baca baik-baik. Yang biru. So akang kamano atanawa atanang biakareya. Artinya, ini saya terjemahan berbulan-bulan Bapak Ibu. Saya koreksi lagi dan lagi tadi itu. Jika mau, jika menghendaki, ya, ia bisa menyatakan dia karya kepada diri sendiri saja. Ya, suatu iya, ya. Ata nawa atanang. Ada 2 kata ata, ya. Atanawa atanang artinya diri saja. Biar luas, diri sendiri saja. Wa artinya adalah saja. Jadi kalau
saya Sotapana, saya tidak akan bilang-bilang ke Anda, Bapak Ibu. Kalau bilang malah salah nanti. Tapi bukan berarti nggak bilang, bukan berarti bukan Sotapana. Anda tahu, Andakah Sotapana atau tidak? Kalau Anda sama-sama Sotapana atau lebih tinggi lagi. Hahaha, tepuk tangan. Tapi orang lugu seperti anak pendidikan ini kasihan, Bapak Ibu. Makanya Bante Sariputta dan Buddha mengatakan, kasih tahu dia lah, dia bisa mantap mintong meyakinkan dirinya sendiri, jangan takut apapun lagi. Ya, karena beliau adalah seorang Sotapana. Udah puluhan tahun Sotapana nggak ngerti-ngerti juga dia, saking lugunya. Ya, sehingga beliau, nah ini loh, kalau tidak punya self confidence, rasa percaya diri yang sekuat itu, tidak akan bilang seperti ini. Ini adalah sutta terakhir dalam Sutta Nipata, salah satu favorit saya, nomor 5, Sutta 19, yang tak terpindahkan, yang tak tergoyahkan. Ini adalah suatu sumpah tekad yang tiada bandingan dimanapun. Pasti aku akan pergi ke sana. Aku tidak bimbang dalam hal ini. Demikianlah, remember me, ingatlah aku yang pikirannya tertuju. Sadu, sadu, sadu. Semoga kita menjadi Sotapana dalam hidup ini juga. Sadu, sadu, sadu. Ya, oke, minimal bertekad ya, bertekad seperti itu. Kalau belum mantap, apa ya bertekad dulu. Silakan kalau 1-2 pertanyaan, langsung ya. Kalau ada, lisan aja atau yang tertulis. Pertanyaan bisa mengenai ini atau yang di luar ini nggak masalah. Oke, waktu habis. Ya, udah, kalah beneran, asik. Sengaja saya lama-lamain biar nggak usah pertanyaan. Kalau pertanyaan kan sulit. Gimana? Oh iya, saya tutup sekarang aja. Iya. Ya, saya juga mau makan siang soalnya nih, lapar nih. Kan di situ tidak ada ajaran Sotapana bebas dari makan gitu, enggak kan? Harus makan. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, ini waktunya lama tapi investasinya berharga sekali ya. Semoga begitu ya. Saya kan tutup, nanti ada persembahan kebajikan, patidana, apa sudah komplit. Dan saya belakangan ini suka menutup sharing dhamma saya dengan satu kalimat ini. Kalau mulai namo tassa, ya. Terakhirnya begini aja dari Ratana Sutta. This is very beautiful Bapak Ibu. Etena satcena swati hontu. Semoga dengan kebenaran ini semua baik adanya. Sadu, sadu, sadu. Yeay. Terima kasih ya. Baik, anumodana untuk Romo Handaka Wijananda atas dhamma desana yang telah disampaikan. Semoga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ada persembahan lagu nih dari petugas. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Pada petugas dipersilakan. Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Dhamma, untuk lagu selanjutnya terimalah persembahan dari kami, sebuah lagu yang berjudul Semangat Katina. Shalalala, 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 kita amalkan semangat Katina. Praktek dhamma yang paling dasar adalah memberikan dana, lapangan menanam jasa, mengikis kemelekatan. Umat Buddha, ingatlah selalu di hari Katina ini,
bersujud memberi dana Oh dana kepada anggota sangga. Mari berdana dukunglah sangga, membabarkan ajaran Buddha. Ingatlah memberi bukan kehilangan, menerima bukan kemujuran. Terimalah sujudku, oh sangga, yang mengemban tugas mulia, membabarkan dan mengamalkan dhamma untuk kebahagiaan umat Buddha. Ingatlah selalu dukung kehidupan sangga yang selalu kembangkan dhamma untuk kebahagiaan umatnya. Mari berdana dukunglah sangga, membabarkan ajaran Buddha. Ingatlah memberi bukan kehilangan, menerima bukan kemujuran. Terimalah sujudku, oh sangga, yang mengemban tugas mulia, membabarkan dan mengamalkan dhamma untuk kebahagiaan. Amalkan semangat Katina di setiap hari-harimu, berjana membantu sesama yang membutuhkan, agar semua makhluk bahagia. Amalkan semangat Katina di setiap hari-harimu, berjana membantu sesama yang membutuhkan, agar semua makhluk bahagia. Berjana membantu sesama yang membutuhkan, agar semua makhluk bahagia. Terima kasih. Baiklah, kini tiba saatnya kita untuk melengkapi kebajikan kita dengan berdana. Pada